Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Saride hadir menemani Anda hingga 10 menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya. Bupati Kuburaya didampingi Ketua PKK Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan Jambore Aktivis Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat yang dihadiri oleh aktivis atau masyarakat dari 17 desa. Bupati Kuburaya didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan Jambore Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM yang digelar di Hotel Dangau pada Senin 26 September tahun 2022. Dihadiri oleh aktivis atau kelompok masyarakat dari 17 desa yang telah memiliki PATBM di Kabupaten Kuburaya. Kepala DP3KB Diah Tutwuri Handayani mengatakan tujuan kegiatan ini ialah untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dan menindaklanjuti kekerasan terhadap anak. Seperti diketahui, tren kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat saat pandemi COVID-19 lalu. Peraturan Daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak menjadi salah satu dasar kegiatan pada hari ini. Bupati Muda menegaskan, hal ini menjadi fokus bagi pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk terus menggerakkan dan mematikan Peraturan Daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak menjadi salah satu dasar kegiatan pada hari ini. Bupati Muda menegaskan hal ini menjadi fokus bagi pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk terus menggerakkan dan memantik inisiatif semua elemen untuk saling kepung bakul dalam menuntaskan permasalahan kekerasan terhadap anak di Kuburaya. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap aktivis PATBM yang telah terbentuk dapat membantu kerja pemerintah dalam menurunkan angka kekerasan pada anak dengan mengubah norma sosial dan praktik budaya yang membenarkan dan mendukung perlindungan sosial, serta yang terpenting adalah membangun pencegahan dan pelaporan secara cepat dan tepat. Tidak usah terlalu kita jauh. Para mentor inilah yang terus-menerus bahkan kerjasama dengan sekolah-sekolahan, berinisiatif, jadi numpang di sekolah untuk mengisi nanti bagaimana caranya, harus ada proaktif, tidak bisa hanya misalnya sendiri, harus desa juga harus ngerti dan mereka harus aktif menjelaskan kepada desa dan mengajak karena ada forum kelompok marginal kan, musrembang desa tuh, yang kelompok marginal itu kan diselenggarakan di tiap desa. Nah mereka harus berusaha bagaimana meyakinkan untuk bisa mengisi juga materi dan bisa mengajak semua untuk memahami bagaimana kondisi-kondisi yang harus kita lindungi dari masalah-masalah yang ada di desa. Yang sederhana, masalah rumah tangga, anak-anak sekarang takut nanti kita bentengi bagaimana agar mereka padat aktivitas, tidak terlibat narkoba, tidak terlibat pornografi dan sebagainya. Dan kejadian kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak dan sebagainya kan harus mereka juga supaya memahami, menyadarkan kesadaran bahwa anak tuh bisa melindungi dan berupaya dia punya kepekaan agar dia menjaga dan punya kepekaan untuk melindungi diri dia juga. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat adalah wadah dari kelompok masyarakat yang bersama-sama kepung bakul dengan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Kegiatan dari PATBM ini mencakup dua utama kegiatan, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak serta membantu penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama yang memang saat ini kita lihat trennya itu nampaknya meningkat pada saat pandemi kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya menutup kegiatan Kakap Expo tahun 2022 yang digelar di lapangan Petalaubeng, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan di Kecamatan Sungai Kakap. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya menutup kegiatan Kakap Expo tahun 2022 yang digelar di lapangan Patelobeng, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap pada Rabu 21 September tahun 2022. Berbagai perlombaan diadakan dalam Kakap Expo sejak 21 September hingga 27 September 2022. Dikatakan Ketua DPRD Agus Sudarmansyah, dirinya mengapresiasi inovasi yang digagas oleh pemerintah setempat guna memeriahkan tradisi robok-robok yang digelar setiap tahunnya pada Rabu terakhir di bulan Safar. Sekretaris Daerah Kabupaten
Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam juga berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan di Kecamatan Sungai Kakap dan lebih dipersiapkan dengan jauh lebih matang sehingga multi efek dapat terjadi. Bentuk sebuah rasa syukur masyarakat khususnya di Sungai Kakap ini terkait dengan selama ini telah diberikan rasa nyaman dan keselamatan. Nah, inilah makna dari tradisi robo-robo itu sendiri. Jadi tradisi yang diyakini oleh masyarakat bahwa ada sebuah sebuah kenikmatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berupa kesehatan, keselamatan. Nah, inilah maknanya yang dilaksanakan pada robo-robo ini. Ya, ini robo-robo ini merupakan budaya ya. Budaya masyarakat, terutama masyarakat pesisir ya. Jadi tetap seperti tahun ini di Kakap, di Kubu, di Teluk Pakedai menyelenggarakan. Insya Allah tahun depan juga bisa diselenggarakan dan lebih masif lagi saya rasa. Mudah-mudahan kondisi ini tetap terjaga, kesehatan masyarakat tetap terjaga ya. Karena sekian tahun masyarakat juga menunggu ini media wadah masyarakat untuk melestarikan budaya, sekaligus tempat berinteraksi sosial juga masyarakat, silaturahmi ya di sini, berbahagia bersama. Insya Allah ini tentu mendapat dukungan support dari Pak Bupati, dari Pemkab, semuanya kita mendukung dan masyarakat juga saya yakin semua support terkait dengan penyelenggaraan ini. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kuburaya hadiri sidang isbat nikah terpadu. Kegiatan yang mengusung tema dengan kepong bakul pelayanan terpadu, kita wujudkan status hukum perkawinan agar masyarakat menanjak dan bahagia. Ini setidaknya terdapat 39 perkara yang diajukan yang berasal dari masyarakat Kecamatan Kuala Mandor B. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya hadiri sidang isbat nikah terpadu yang digelar di Aula Kantor Camat Kuala Mandor B pada Selasa 27 September tahun 2022. Kegiatan yang mengusung tema dengan kepong bakul pelayanan terpadu, kita wujudkan status hukum perkawinan agar masyarakat menanjak dan bahagia. Setidaknya terdapat 39 perkara yang diajukan yang berasal dari masyarakat Kecamatan Kuala Mandor B. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuburaya Nur Marini mengatakan, agenda yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali ini terus dilakukan berkepung bakul dengan instansi terkait dengan harapan nantinya masyarakat lebih memahami aturan negara yang berlaku sekaligus meminimalisir adanya masalah ke depannya. Isbat nikah ini menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kuburaya terutama dalam mengedukasi masyarakat tentang pencatatan perkawinan. Ini terus kita lakukan sehingga masyarakat bisa mendaftarkan dirinya ke pernikahan yang diakui negara dan meminimalisir resiko ke depannya, ujar Marini. Menanggapi hal tersebut, Bupati Muda mengatakan dengan digelarnya kegiatan ini dapat membantu masyarakat Kuburaya yang sudah menikah mendapatkan hak-hak dasarnya. Kepemilikan buku nikah sangat diperlukan dalam keluarga sebagai dokumen hukum yang menjadi persyaratan dalam pembuatan berbagai dokumen lainnya seperti akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya. Terus karena kemarin ada yang ada di Muhammadiyah dan kemudian ada di Pulau Jambu. Nah, di Pulau Jambu itu diadakan PK inisiatifnya. Kemudian di Pal 9 kemarin 40 pasang dan hari ini 39. Tapi satu ada yang sakit jadi 38. Nah, yang pasti kita terus akan melakukan ini dan kita terima kasih inisiatif dari desa-desa dan teman-teman PK. Ini kan kita sifatnya pemerintah bersama-sama terpadu dengan Pengadilan Agama, dengan Kemenak, kita terpadu dengan Dukcapil, dengan DP3KB. Jadi ini adalah sebuah keterpaduan yang kalau tidak kita kepung bakul gini, pelaksanaannya jadi terhambat karena salah satu semua institusi jadi di sini kesadaran kita visi bahagia di sinilah membahagiakan semua rumah tangga dan tenang karena ada kepastian hukum, status hukum anak, status hukum perkawinan ini kan perlu karena buku nikahnya kan jadi tidak ada, itu kan juga menghambat banyak hal, terutama juga bisa menimbulkan potensi konflik di dalam interrumah tangga soal kewarisan, soal lain-lain. Nah inilah kita hindari dan kita perkuat supaya semua tenang dan bahagia. Prinsipnya isbat terpadu itu memang sudah menjadi skala prioritas kami dalam rangka mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya pencatatan perkawinan.
salah satu tugasnya kami memang adalah di sini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pemberdayaan dan kemampuan mereka untuk kesadaran hukum. Sebenarnya salah satu prosesnya adalah ini. Jadi bagaimana mereka bisa mengetahui hak-hak mereka, maka kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dengan Dinas Pencatatan Sipil, Kependudukan. Di situ fungsinya agar mereka terlayani. Buku nikah itu sangat penting. Memang bukan kami yang menerbitkan buku nikah, tetapi masyarakat tidak bisa, atau pemerintah dalam hal ini KUA tidak bisa menerbitkan buku nikah tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Mudah-mudahan ini menyisihkan atau mengurangi jumlah orang-orang yang nikah secara siri, secara di bawah tangan. Jadi kita sambil edukasikan ke masyarakat pentingnya pencatatan. Wakil Bupati Kuburaya membuka kegiatan Lokakarya Performa Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Kuburaya dengan tujuan utama untuk mendukung perwujudan pengelolaan gambut berkelanjutan. Wakil Bupati Kuburaya membuka kegiatan Lokakarya Performa Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Kuburaya yang digelar di Kubur Resort pada Rabu 28 September tahun 2022. Kegiatan Informing the Management of Peaceland dan the Capacity of Stakeholders in Indonesia atau Peace Impacts Indonesia berjalan selama 4 tahun hingga 2023 di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat dengan tujuan utama untuk mendukung perwujudan pengelolaan gambut berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan serta penyelarasan peran antara sektor publik dan swasta. Sebagai bentuk tindak lanjut, Ikraf melalui paket kerja 4 Peace Impacts Indonesia yang berfokus pada penerapan dan pengurusutamaan pendekatan tentang lahan untuk intervensi kebijakan pengelolaan gambut lestari. Paket 4 kerja bertujuan untuk menghasilkan berbagai pilihan intervensi kebijakan dan program pengelolaan gambut lestari yang salah satunya mencakup kemitraan sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk pengelolaan komoditas dan ekosistem gambut, menyusun panduan rencana bisnis terkait pengelolaan jasa ekosistem gambut, rekomendasi safeguard dan rekomendasi intervensi kebijakan untuk pengelolaan dan restorasi gambut, serta peta jalan implementasi kebijakan pengelolaan gambut lestari di tingkat nasional maupun daerah. Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan, dengan adanya kegiatan Lokakarya ini diharapkan bagi para pelaku usaha menjadi wadah bertukar pikiran dan diskusi untuk membuat kesepakatan yang bermuara pada implementasi tanggung jawab sosial di lingkungan bagi perusahaan serta atensi pemerintah daerah. Pertama tentunya saya memberikan apresiasi kepada teman-teman dari Ikraf yang telah memprakarsai kegiatan ini bersama PTSP ya. Dan peserta Lokakarya ini para dunia usaha, kemudian para pelaku usaha, para akademisi, kemudian NGO, kemudian dinas terkait, kepala desa yang akan dijadikan demplot atau pilot project. Dan Lokakarya ini tentunya saya sebagai wakil bupati dan harapan Pak Bupati dengan waktu yang sangat singkat bisa digunakan sebagai ruang untuk yang benar-benar diskusi yang pada akhirnya nanti akan didapatkan suatu kesepakatan. Di mana kesepakatan, namanya kesepakatan itu semua pihak memberikan masukan dan semua pihak sepakat, baik pemerintah, baik pelaku usaha, baik perwakilan masyarakat dan sebagainya. Nah, kesepakatan ini tentunya nanti yang akan dituangkan menjadi tanggung jawab sosial lingkungan TJSL-nya. Nah, sehingga ketika melakukan tanggung jawab sosial lingkungannya yang untuk kepentingan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, dunia usaha atau perusahaan tersebut tidak merasa keberatan. Kemudian ini juga sebagai ruang di mana para pelaku usaha silakan untuk memberikan masukan secara positif dan konstruktif, terutama kepada pemerintah. Melihat bahwa TJSL ini harus dilakukan secara terpadu dan terukur. Dalam hal ini tentunya dikaitkan dengan pengelolaan dan pelestarian gambut di Kuburaya. Ibu Bapak sekalian mengetahui bahwa masalah gambut ini itu sangat krusial ya di Kuburaya, terutama kalau misalnya ada musim kemarau itu akan terjadi kebakaran dan juga mungkin kekeringan yang akan menyebabkan kemiskinan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu kami Ikraf sebagai lembaga penelitian berharap bisa menyediakan data-data yang bisa memberikan keputusan yang memang berdasarkan data-data ilmiah. Dan salah satunya lagi adalah TJSL yang dilakukan di lapangan itu perlu dilakukan secara
terpadu dalam pengentasan kemiskinan dan juga dalam pelestarian gambut yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya menjadi narasumber dalam dialog interaktif bertemakan strategi kebijakan publik dalam mengatasi dampak kenaikan BBM. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya menjadi narasumber dalam dialog interaktif bertemakan strategi kebijakan publik dalam mengatasi dampak kenaikan BBM yang digelar di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada 28 September tahun 2022. Kegiatan yang merupakan inisiasi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Kuburaya ini, Yusran Nizam selaku narasumber membawakan materi terkait strategi dan pengawasan pemerintah pasca kenaikan BBM bersubsidi. Dalam paparannya, beliau menyampaikan kenaikan BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat dengan disetujui oleh Presiden Indonesia dan pemerintah daerah wajib mengikuti kebijakan tersebut. Solusi yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuburaya kepada masyarakat dengan adanya kenaikan BBM ini ialah pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak serta pengawasan lebih ketat yang berkempuk bakul dengan TNI atau Polri dalam menyalurkan BBM tersebut sehingga meminimalisir adanya kecurangan maupun penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka ini anak-anak muda, anak-anak mahasiswa yang masih punya pemikiran idealis yang cukup tinggi. Mereka masih tidak terima kenapa minyak itu naik. Lalu ini menyusahkan rakyat, Nah, kita luruskan bahwa pemerintah menaikkan BBM itu tidak juga semena-mena. Dengan kajian yang panjang, dengan segala pertimbangan, bahkan keputusan menaikkan BBM itu adalah keputusan terakhir. Sungguh pun begitu, pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian kepada masyarakat Indonesia bahwa mereka yang terdampak itu akan diberikan bantuan-bantuan yang kemudian paling tidak mampu meringankan mereka dalam tahap transisi penyesuaian harga BBM. Pemaparan saya sudah cukup jelas, mudah-mudahan mereka bisa menerima kondisi yang real di lapangan. Tapi saya juga mengajak mereka untuk proaktif. Dalam arti kata, kalau kita bicara data, jadi memang harus dari bawah, harus kerjasama, harus berkolaborasi. Jadi bukan hanya sepihak, tapi ini semua pihak. Kalau istilah Pak Bupati, kepung bakul. Maka saya tadi ajak adik-adikku sekalian, ayo sama-sama kita benahi data terkait siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Nah, makanya tadi juga saya sampaikan di dalam waktu dekat ini, BPS akan melaksanakan program kerja mereka yaitu registrasi sosial ekonomi. Mudah-mudahan pendataan ini akan dimulai bulan Oktober sampai November ini akan memberikan jawaban yang selama ini menjadi polemik bahwa yang layak dan tidak layak mendapat bantuan ini akan terjawab. Ini kita adakan dialog agar apa? Agar yang kita sampaikan dulu kemarin waktu demo ini tersampaikan secara baik ke pemerintahan, Mas. Karena memang kenaikan BBM ini itu selain merasakan masyarakat juga menyusahkan Mas bagi masyarakat gitu ya. Artinya hari ini kita adakan dialog publik agar apa? Agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersampaikan secara baik. Bupati Kuburaya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan Festival Literasi Indonesia tahun 2022. Bupati Muda menyambut baik kegiatan ini dan berharap dapat membentuk mental dan karakter unggul generasi muda dalam berliterasi. Bupati Kuburaya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya membuka kegiatan Festival Literasi Indonesia tahun 2022 yang digelar di Kubur Resort pada Kamis 29 September tahun 2022. Di tahun ke-8 ini, Kabupaten Kuburaya berkesempatan menjadi tuan rumah dalam Festival Literasi Indonesia yang dihadiri oleh 70 peserta yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Bupati Muda menyambut baik kegiatan ini dan berharap dapat membentuk mental dan karakter unggul generasi muda dalam berliterasi. Kegiatan ini menjadi wadah gerakan dan inisiatif para
para penggiat untuk lebih masif dalam memberantas tuna aksara di Indonesia serta membangun komitmen peningkatan literasi. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pengukuhan kepada Rosalina Muda sebagai Bunda Literasi Kabupaten Kuburaya periode 2022 sampai 2027. Bupati Muda berharap dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam membangun SDM Kuburaya yang beriman, mandiri, maju dan berkelanjutan. Di Kuburaya, gerakan-gerakan selama ini dan inisiatif-inisiatif terbaik dari berbagai forum komunitas yang ada, termasuk dari berbagai komunitas yang bergerak ini, baik literasi sosial, budaya, ekonomi, literasi digital dan seluruhnya. Ini termasuk juga kita gerakannya dari mulai gerakan membacakan sampai kepada event-event yang kita lakukan yang bersifat semuanya termasuk muatan lokal yang terakhir dengan literasi gambut dan mangrove. Ini tentu menjadikan sebuah fondasi dan kita harapkan dari Festival Literasi Indonesia ini ada nanti satu pola atau ketemu ekosistemnya yang bisa dibangun dengan memperkuat jejaring agar nantinya gerakan ini bisa lebih masif lagi di seluruh penjuru desa. Mulai dengan komitmen pemerintah daerah Kuburaya karena Festival Literasi merupakan bagian dari Hari Aksara Internasional ke-57 tahun 2022. Nah, kemudian Kuburaya salah satu kabupaten yang siap menjadi tuan rumah penyelenggara Hari Aksara Internasional dan salah satunya kegiatannya Festival Literasi Indonesia. Pesertanya adalah penggiat literasi dari seluruh Indonesia, perwakilan ya. Jadi total peserta 70 orang dan itu mewakili minimal pengurus provinsi dan pengurus pusat Forum TBM sekaligus melibatkan para penasihat literasi Indonesia seperti Kang Maman, Wilmudian dan sebagainya. Juga dari ada akademisi-akademisi dari perguruan tinggi beberapa. Berarti tersebar di Salam menanjak dari penggiat literasi untuk Indonesia mendunia. Pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya mengadakan talkshow dan pelatihan kepenulisan di Kabupaten Kuburaya bersama Duta Baca Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya mengadakan talkshow dan pelatihan kepenulisan di Kabupaten Kuburaya bersama Duta Baca Indonesia yang digelar di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Kamis 29 September tahun 2022. Dibuka oleh Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan, ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menulis di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Kuburaya. Bupati Muda juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dengan adanya inisiatif melaksanakan kegiatan ini sehingga memantik kembali api semangat kepenulisan dan membaca. Saya harap generasi muda yang hadir di sini dapat kembali mengasah kemampuan dalam membaca dan menulis sesuai dengan tema yakni membaca itu sehat, menulis itu hebat. Jadi, manfaatkanlah sosial media maupun alat lainnya untuk terus mengembangkan diri, ujar Bupati Muda. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuburaya menjadi koordinator pelaksana kegiatan senam bersama yang digelar di halaman kantor Bupati Kuburaya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuburaya menjadi koordinator pelaksana kegiatan senam bersama yang digelar di halaman kantor Bupati Kuburaya pada Jumat 30 September tahun 2022. Kegiatan senam bersama merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya setiap hari Jumat yang diikuti oleh setiap OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya serta masyarakat. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Saride, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.